antara ibu mengandung sampai menyapih kita itu kira-kira 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sampai ketika kita sudah usia seperti ini Bapak Ibu, usia sudah dewasa, apalagi sampai di usia kita 40 tahun, ada satu doa yang perlu kita kemudian terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya itu adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikan aku kemampuan, kesempatan agar aku terus bisa mensyukuri atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku senantiasa beramal salih yang Engkau ridai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan agar Engkau memperbaiki keturunanku. Jadi kalau sudah umur 40 banyak-banyak untuk berdoa ini, Pak. Saya kalau menyebut, ya kalau Quran menyebut umur 40 tahun, berarti umur ini adalah titik yang istimewa sebenarnya. Atau juga kita tahu bahwa Rasul itu diutusnya di umur 40. Mudah-mudahan suatu saat kita akan bisa bedah apa sih rahasia dari umur 40. Kenapa sampai Allah menyebutnya di dalam Quran secara khusus. Itu ada rahasianya luar biasa. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku adalah bagian dari orang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini setidaknya bicara kepada kita tentang wajibnya kita birrul walidain. Cuma yang menarik adalah kalimatnya Ibnu Abbas ketika memberikan tafsir pada ayat ini. Beliau kemudian membuat satu komentar yang menarik sekali. Kata beliau, kalaulah ada orang punya kecerdasan di atas rata-rata, dia bisa menguasai beberapa bahasa katakanlah, atau kalaulah ada orang yang setiap hari dia menjaga sholatnya, bahkan sholatnya 5 waktu dijaga di masjid setiap hari, setiap malam dia tahajud minta munajat pada Allah Subhanahu wa taala agar hidupnya dibahagiakan, harapan-harapannya dikabulkan. Tapi kok ternyata hidupnya begitu-begitu saja, bahkan semakin gelisah, semakin menderita, semakin mumet, banyak problem, kata Ibnu Abbas, bab yang paling harus dia evaluasi adalah bagaimana hubungan dia dengan kedua orang tuanya. Sudah solih nih Pak, sudah solih, sholatnya sudah di masjid, ya bareng kita kayak gini. Sudah menjaga betul, bakal setiap malam dia bangun sholat tahajud. Dia minta sama Allah agar harapan-harapannya itu dikabulkan. Tapi kok hidupnya tambah mumet? Kata Ibnu Abbas, bab yang pertama kali perlu dia evaluasi adalah bagaimana hubungan dia dengan kedua orang tuanya. Karena kata beliau, demi Allah, syukur kita itu Pak, tidak bakalan sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala walau hanya sejengkal. Ketika kita tidak pernah bersyukur dengan kedua orang tua kita. Allah tidak akan pernah menerima syukur kita walaupun setiap malam kita bilang sama Allah, ya Allah, aku bersyukur atas apa yang telah Engkau yang telah Engkau berikan padaku hari ini. Itu walaupun setiap malam kita mengatakan begitu kepada Allah, tapi selama kita tidak pernah mensyukuri keberadaan orang tua kita, tidak pernah terima kasih sama mereka, Allah tutup mata dengan syukur kita. Allah gak terima, Allah gak terima. Kalau kemudian Allah gak terima syukur kita karena kita tidak harmonis sama kedua orang tua kita, maka berlakulah sebuah kaidah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalaulah kalian bersyukur, aku akan tambah, kata Allah. Wa la in kafartum, kalau kalian tidak bersyukur atau syukur kalian tidak diterima, inna adzabi lasyadid, maka pasti azabku itu pedih. Maka sesolih apapun kita jemaah yang dirahmati Allah, selama kita tidak harmonis sama kedua orang tua kita, selama kita kemudian tidak punya hubungan yang rapi sama mereka, kita tidak akan pernah punya hubungan yang rapi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimatnya Ibnu Abbas, bukan kalimat saya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini waktunya berapa Pak? 5. Kenapa Pak?
7:30 ya. Oh, 7 menit lagi. Maka ada kalimat yang menarik. Ini bukan kayak kajian biasanya, Pak. Ada kalimat yang menarik dari baginda Rasul. Kata baginda Rasul, perbuatan yang paling cepat dapat balasannya, perbuatan baik yang paling cepat dapat balasannya di hadapan Allah, selain nanti kita juga dapat balasannya di akhirat, itu adalah perbuatan baik sama orang tua. Jadi kalau kita pengen cepat dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagiakan orang tua. Maka saya punya kisah yang menarik, jemaah yang dirahmati Allah. Saya dulu tuh beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, ada sekitar 3-4 tahun yang lalu, ditelepon dari keluarga di Madura. Ada satu sepupu kami itu meninggal. Ketika ditelepon, saya bilang saya masih ada acara, ada beberapa event yang perlu saya hadiri dan mungkin minta waktu 4-5 hari, 3-4 hari. Cuma menarik dan ternyata saking dari ibunya itu tidak ridho ditinggalkan oleh anaknya itu dari proses memandikan, mengkafani, menyolati sampai menguburkan, sampai menyolati itu selesai menjelang Isya, Pak. Udah malam. Tiba-tiba muncul kalimat dari ibundanya itu bahwa anaknya tidak boleh dimakamkan di malam hari. Karena kalau dimakamkan di malam hari takut kuburannya gelap, kata dia. Coba Pak, saking dari cintanya seorang ibu sama anaknya, sampai dia lupa bahwa yang kemudian membuat kuburan itu terang atau gelap itu adalah amal kita, bukan siang atau malam. Apa yang kemudian dia lakukan? Mohon maaf, dia peluk mayit anaknya itu, jenazah anaknya itu. Sampai larut malam, akhirnya ada salah satu keluarga kami masuk untuk memberikan penjelasan sama ibunya. Dilepas itu, dipersilahkan kepada orang untuk menguburkan. Maka dikuburkan malam itu. Saya pulang waktu itu bersama keluarga, naruh tas semuanya, saya langsung ke rumah duka. Waktu itu demi Allah saya masih melihat mata sang ibu ini sembab, Pak. Ketika dia bercerita tentang putranya itu, dia nggak bisa menahan air mata yang mengalir. Tapi yang membuat kami terenyuh itu adalah ketika dia mengatakan bahwa saudaramu ini ketika dia mau meninggal, dia sudah sakit 2 mingguan, 2 pekan. Saat menjelang ajalnya, dia minta izin untuk diantar ke kamar mandi. Dipapahlah dia. Keluar dari kamar tidurnya, tiba-tiba dia melihat ke atas, fokus sekali dan mengatakan bahwa sebentar lagi saya mau dijemput, kata dia. Maka kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika tubuhnya lemas dan terjatuh, meninggal. Saya yang mendengarkan itu waktu itu, jemaah yang dirahmati Allah, terus terang nangis dan iri saya. Siapakah dia sampai Allah memberikan dia keutamaan dan keistimewaan meninggal dengan kalimat terakhirnya adalah 2 kalimat syahadat. Kita paham bahwa siapa saja yang kalimat akhirnya adalah 2 kalimat syahadat, dakhalal jannah. Ya kan? Cuma yang kemudian membuat kami bertanya-tanya waktu itu adalah apa istimewanya dia? Kami tahu bagaimana tingkat ibadahnya dia. Mungkin kalau sholat jamaahnya lebih banyakan bapak. Bapak tahu orang Madura ya? Banyakan musolanya daripada masjidnya. Sholatnya banyak di musola. Bapak semua di masjid. 5 waktu di masjid. Cuma kami baru dapat jawabannya. Kenapa anak ini betul-betul menjadi istimewa? Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah satu-satunya anak dari sekian banyak, dari 5 bersaudara, dia yang setiap hari ngemongi ayah ibunya, melayani ayah ibunya, setiap hari ngantarkan ibunya ke pasar, setiap hari nyarikan rumput buat sapi orang tuanya, setiap hari dia melayani kedua orang tuanya. Saking dari sayangnya orang tuanya, sampai orang tuanya gak siap ditinggalkan oleh dia. Mungkin dia ibadahnya tidak seberapa, tapi birrul walidainnya itu membuat dia istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan dia kemuliaan berupa husnul khotimah.
Maka saya ingat betul kalimat baginda Rasul ketika Rasul berkumpul begini Pak dengan para sahabat. Waktu itu ada para sahabat-sahabat terbaik. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Semua sahabat-sahabat terbaik lagi ngumpul. Tiba-tiba Rasul mengucapkan kalimat yang membuat para sahabat iri dan penasaran. Kata Rasul, ada seorang hamba yang dia tidak pernah melihatku sebagaimana kalian melihatku. Dan dia tidak pernah bermajlis taklim bersamaku sebagaimana kalian bermajlis taklim bersamaku. Tapi derajat dia di hadapan Allah sama seperti kalian. Gak pernah melihat Rasul, gak pernah taklim sama Rasul. Ini kan kita tiba. Gak pernah lihat, gak pernah taklim sama Rasul. Tapi derajatnya sama di hadapan Allah dengan para malaikat, para sahabat-sahabat terbaik. Para sahabat penasaran, siapa ya Rasulullah? Dialah Uwais Al-Qarni. Kisahnya masyhur kita tahu. Kata Rasul, dialah Uwais Al-Qarni. Bahkan waktu itu kalimatnya ditambah oleh baginda Rasul. Bahkan engkau wahai Umar, disebut waktu itu Umar. Karena Rasul paham bahwa nanti Umar yang akan ketemu sama dia. Gak disebut Abu Bakar, karena Abu Bakar gak ketemu. Yang disebut Umar. Dan engkau wahai Umar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kau ketemu sama dia, kau minta doa sama dia. Coba kebayang Pak, sekelas Umar saja disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Kita akan tahu bahwa ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Kurang adil apa Umar bin Khattab? Kita tahu bagaimana track recordnya Umar ibn Khattab. Tapi kenapa baginda Rasul masih bilang sama Umar, kalau kau ketemu sama Uwais Al-Qarni, jangan lupa kau minta doa sama dia. Kata Umar, ya Rasul, kenapa aku harus minta doa sama dia? Karena antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala gak ada hijab. Karena baktinya dia dengan orang tuanya, sampai antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala gak ada hijab. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kita ini sering kadang ngadu sama Allah, minta sama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tapi gak ada keharmonisan antara kita dengan orang tua kita. Ada hijab antara kita dengan Allah. Ada penghalang antara kita dengan Allah. Ketika kita tidak harmonis sama orang tua kita. Habis Pak. Nanti tarawihnya berarti dipercepat. Jadi sampai sebegitunya coba. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat baginda Rasul ini disempurnakan lagi dengan dan perbuatan buruk yang paling cepat dapat balasannya. Sebelum dia nanti dapat balasan di akhirat, itu adalah perbuatan buruk sama orang tua. Jadi kalau kita pengen hidupnya menderita, wis durhaka sama orang tua, yakin itu penderitaan yang instan. Betul Pak. Saya pernah suatu waktu khutbah di salah satu kantor bajak di Surabaya. Ketika khutbah selesai, saya dimasukkan ke ruang khotib begitu. Tiba-tiba ada salah satu jamaah yang masih muda waktu itu. Mungkin seumuran saya. Dia tiba-tiba masuk ke dalam ruang khotib itu. Dan dia persis duduk depan saya. Dan matanya sembab. Mungkin dia habis nangis ketika dengerin ceramah. Dia bilang begini, Ustaz, apa yang antum sampaikan itu betul-betul saya alami. Saya itu Ustaz sejak kuliah sampai akhirnya merantau ke Surabaya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya saya berada di posisi yang luar biasa di usia saya yang seperti ini, sudah berada di puncak prestis, kata dia. Tapi semuanya berubah Ustaz sejak 6 bulan yang lalu, kata dia. Ketika ayah dan ibu saya harus broken karena kesalahan dari ibu saya yang tidak bisa dimaafkan oleh ayah saya dan oleh kami anak-anaknya. Maka sejak saat itu saya putus kontak sama ibu saya. Saya tidak pernah silaturahim, saya tidak pernah tanya kabar. Saya benci sama ibu saya. Karena dalam hemat saya dia yang membuat kami berantakan. Tapi dari sejak saat itu, semua isu negatif di departemen saya, Ustadz, semuanya mengarahnya pada saya. Sampai akhirnya bulan ini saya sudah tidak kuat, saya sudah mengajukan resign, Ustadz.
untuk mengundurkan diri. Saya bilang waktu itu kepada dia, Allah saja mas, ini juga untuk kita semua Pak. Allah saja ketika kita mendapati orang tua kita meminta kita untuk musyrik, untuk syirik, Allah masih bilang sama kita, fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jangan kau taati perintah syiriknya, tapi jangan kau kurang ajar sama orang tuamu. Jangan kau tidak punya adab sama mereka. Kalau mereka menyuruhmu untuk tidak taat sama Allah, jangan taati. Tapi jangan sampai kau gak punya adab sama orang tua. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebesar apapun kesalahan orang tua yang pernah kita dapati, tidak jauh lebih besar daripada pengorbanan, kasih sayang, cinta yang sudah mereka berikan sama kita sejak kita ada dalam kandungan mereka sampai kita seperti ini. Orang tua kita itu Pak manusia, iya kan? Orang tua kita itu manusia. Dia punya celah untuk melakukan dosa. Dia bukan malaikat yang harus bersih dari dosa. Kita ini kadang sebagai anak melihat orang tua itu harus serba benar. Padahal kita tahu orang tua kita itu manusia. Kita pun juga sebagai orang tua masih manusia. Masih punya celah untuk melakukan dosa. Kalau kemudian kita mendapati ayah ibu kita masih melakukan dosa, hati kita sama sekali tidak pernah punya rasa kelayakan untuk benci sama mereka. Gak punya. Hati kita ini tidak berhak untuk benci sama orang tua kita sebesar apapun kesalahan. Maka benci sama orang tua itu seperti halnya menarik neraka datang dalam kehidupan kita. Siapa saja yang tidak rapi hubungannya sama orang tua, dia tidak akan pernah rapi hubungannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala.